Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Tanggal berapa ini? Hah? 2. Baik. 2 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah. Insyaallah kita akan baca sebuah risalah berkenaan dengan kumpulan fatwa, pandangan dan pendapat dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah di masa ini, di abad ini, bila munazi', tanpa diperselisihkan sedikit pun, yaitu Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, berkaitan dengan permasalahan yang penting, yaitu permasalahan al-udhru bil jahli, pemberian dispensasi udhur atas ketidaktahuan terhadap permasalahan ad-din, terhadap permasalahan agama. Bahasan ini termasuk bahasan yang penting sekali. Kenapa begitu? Karena dia berkaitan erat dengan permasalahan akidah, berkaitan erat dengan permasalahan ahkam yang terkonsekuensikan, hukum-hukum yang terkonsekuensikan dari permasalahan yang berkaitan dengan keimanan, permasalahan yang berkaitan dengan at-tauhid, berkaitan pula dengan permasalahan-permasalahan fikih syar'inya. Naam, maka hajah, kebutuhan untuk mengenalinya, untuk memahaminya, untuk mempelajarinya, ini sangatlah mendesak, dan dia termasuk dari perkara yang urgen, perkara yang memiliki standar perhatian yang penting untuk diutamakan karena berkaitan dengan permasalahan iman dan tauhid. Terlebih lagi di masa ini, di masa-masa belakangan ini, ketika banyaknya kemudian yang berbicara dalam permasalahan ini dan tercampuri dengan syubhat-syubhat dan kerancuan-kerancuan dalam pola pikir mereka terhadap permasalahan tauhid, sehingga membuat permasalahan keimanan itu menjadi rancu. Maka mempelajari permasalahan berkaitan dengan al-udhru bil jahli ini, yang langsung bersentuhan dengan permasalahan tauhid dan keimanan, permasalahan akidah, permasalahan nafi dan isbat dalam tauhid, permasalahan wala dan bara, yang itu adalah konsekuensi dan tuntutan dari tauhid itu sendiri. Ini bersentuhan langsung dengan permasalahan ini, yaitu permasalahan udhur bil jahli, pemberian dispensasi atas ketidaktahuan dalam permasalahan agama, sebagaimana nanti akan kita baca rinciannya. Risalah ini dikumpulkan dan disusun oleh Syekh Al-Qadi Ali bin Su'ud ibn Ali Al-Irjani. Beliau adalah seorang qadi, hakim di pengadilan syariah di kota Al-Kharraj, di kota di mana Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan tinggal. Beliau qadi di pengadilan di kota tersebut. Datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi SAW membaca ayat di surat Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Naam, Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW Alkitab. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, jelas, gamblang. Di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, butuh penafsiran, butuh dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Kemudian Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang memiliki, yang terdapat penyimpangan dalam hatinya, maka mereka akan bertatabbu', berputar pada ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Disebutkan ilahnya karena mereka ingin mencari-cari fitnah padanya dan mencari-cari pemalingan maknanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammahumullah fahdharuhum." Apabila engkau dapati orang-orang yang bertatabbu', berkutat dalam ayat-ayat yang mutasyabih, maka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat di surat Ali Imran.
fahdharuhum, maka waspadalah dari mereka. Hati-hatilah dari mereka. Dalam permasalahan al-udhr bil jahli ini, di sana terdapat bahasan yang banyak di antara para pelaku ilmu itu sendiri. Di antaranya ada yang berpegang dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih atau dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih. Di sana ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang gamblang, mereka kesampingkan dan mereka tinggalkan. Begitu pula dalam permasalahan al-udhr bil jahli ini, terkadang ada syubhat padanya dan berpegang dengan beberapa dalil-dalil yang sifatnya itu muhtamal dan mutasyabih. Sementara di sana ada dalil-dalil yang sifatnya qat'i dan muhkam yang menjelaskan tentang permasalahan tauhid itu sendiri. Terkait dengan permasalahan itu, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah tentang bagaimana pandangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terhadap permasalahan ini. Apakah hakikat dari pendapat beliau dalam permasalahan al-udhr bil jahli, pemberian dispensasi udzur atas ketidaktahuan di dalam pokok-pokok agama. Karena di antara yang berbicara menebar syubhat dalam permasalahan ini, terkadang mereka juga menukil kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka menukil kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka menukil kalamnya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Namun mereka inginkan dengannya adalah fitnah. Mereka berpegang dengan sebagian potongan kalam dan mereka tinggalkan kalam yang muhkam, yang mubayyin di tempat-tempat yang lainnya. Maka kita baca di sini penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Fa inna kalama imam ad-da'wah fi hadha al-mawrid mimma latta fihi an-nasu wa ajanahu." Sesungguhnya kalam, penjelasan, pembahasan imam ad-da'wah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa dinamakan imam ad-da'wah, a'immatud da'wah, na'am, masyayikhud da'wah? Karena yang dimaksud dengan dakwah di situ adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, di awal dakwah beliau, di tengah-tengah dominasi khurafat dan bid'ah dan kesyirikan di masa itu, maka lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, muncullah dan mengemban dakwah tauhid ini. Maka kemudian diitlaqkan dengan nama ad-da'wah. Yang dimaksudkan dengan ad-da'wah yaitu dakwah itu tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kalau disebutkan oleh para masyayikh di Saudi imamud da'wah, a'immatud da'wah, maksudnya adalah merujuk kepada madrasah kurikulum pengajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fa inna kalama imamid da'wah fi hadzal mawrid mimma latta fihi an-nasu wa ajanahu. Sesungguhnya pembahasan kalam-kalam dari imam dakwah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan ini, pembahasan al-udhr bil jahli, termasuk dari perkara yang latta fihi nas, mencampur adukkan, mengadon, na'am, dicampur adukkan oleh orang-orang. Wal ma'rufu 'inda ulama'i da'wah rahimahumullahu ta'ala huwa ma dzakarahu imamud da'wah fil hadiyati saniyah fi risalati rabi'ah minha fi safhati tsalitsah ba'da al-mi'ah. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal ma'ruf, yang ma'ruf di sisi para ulama'ud da'wah. Siapa ulama'ud da'wah? Yaitu murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri dan juga anak keturunan beliau yang berpegang, menebarkan, meneruskan perjuangan dakwah beliau, konsep dakwah tauhid yang beliau emban. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal ma'rufu 'inda ulama'i da'wah rahimahumullahu taala, yang ma'ruf dalam permasalahan ini di sisi para ulama dakwah dan mereka yang paling mengerti, yang paling paham tentang maksud konsep yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah-risalah beliau, Thalathatul Usul, Qawaidul Arba', Al-Usulus Sittah, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, dan yang selain daripada itu. Naam, yang ma'ruf yaitu apa yang disebutkan naam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dinukil di dalam kitab Al-Hadiyah Hasaniyah di risalah yang keempat di halaman ke-103. Beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Fajinsu haula'il musyrikin wa amsaluhum mimman ya'buduna al-awliya'a was-salihin nahkumu bi annahum musyrikun." Jenis orang-orang musyrik tersebut dan yang semisal dengan mereka, siapa? Yaitu dari kalangan orang-orang yang menyembah, beribadah kepada wali-wali dan orang-orang saleh, kami menghukumi bahwasanya mereka itu musyrik. Kemudian redaksinya datang setelahnya waw. Wa nara
kufrahum idza qamat alaihim al-hujjatur risaliyah. Dan kami memandang kufurnya mereka itu apabila telah tegak atas mereka hujjah ar-risaliyah. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qauluhu, ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nahkumu bi annahum musyrikun. Hadhihi jumlah. Kita menghukumi mereka orang-orang musyrik dan penyembah wali-wali dan orang-orang soleh itu sebagai orang-orang musyrik. Hadhihi jumlah. Titik. Kemudian setelahnya wa nara kufrahum wallati ba'daha, dan yang setelahnya wa nara kufrahum. Waw di sini waw apa? Waw atofkah atau apa? Nah, ini bahasannya. Katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, wallati ba'daha wawul istinafiyah, dan waw yang jatuh setelahnya itu waw istinafiyah. Bukan waw atof, tapi waw al-istinafiyah. Maksudnya apa? Ya jumlah baru lagi. Wa nara kufrahum idza qamat alaihim al-hujjah ar-risaliyah. Dan kami memandang kufurnya mereka apabila telah tegak atas mereka al-hujjah ar-risaliyah. Apa itu maksudnya? Yaitu telah dijelaskan, telah disampaikan, telah didiskusikan dengan mereka al-hujjah ar-risaliyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Naam. Mereka yang berpegang dengan redaksi-redaksi yang global, yang mutasyabih, berpegang dengan tekstual-tekstual seperti ini, kemudian memaksakan kepada makna bahwasanya ini loh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri memandang bahwasanya pelaku kesyirikan tidak bisa dihukumi sebagai musyrik sampai kita tegakkan dulu pada dia hujjah. Pelaku kesyirikan yang menisbatkan diri kepada Islam tidak bisa untuk dihukumi sebagai musyrik meskipun dia berbuat kemusyrikan dan kekufuran dalam bentuk apapun itu, dalam situasi dan kondisi apapun itu, tidak bisa untuk kita kufurkan, kita vonis sebagai musyrik dan kafir sampai kita sampaikan dulu, kita tegakkan dulu padanya hujjah risaliyah. Begitu mereka memahami. Tanpa mau memahami redaksi yang lainnya dari sekian bahasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri di berbagai tempat, maupun penjelasan dari para murid-murid dan anak keturunan beliau. Makanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan walati ba'daha wawul istinafiyah. Adapun redaksi ini itu wawunya bukan waw atof tapi waw al-istinafiyah. Maksudnya apa? Ini jumlah baru lagi. Berarti ada dua bahasan di situ. Fa maqamu takfir inda imami da'wah wa ashabihi naw'an. Nah, bahasannya dalam redaksi itu tadi, permasalahan takfir vonis kufuran di sisi imam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para sahabat beliau, para murid-murid beliau, ada dua. Yang pertama, ahaduhuma ijra'ul kufri alaihim. Yang pertama adalah menetapkan tetapnya kekufuran atas mereka. Fa innahum mata talabbasu bihi saru indahum kuffara. Katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa innahum, karena orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut, kapan saja terjadi kesyirikan dan kekufuran pada mereka, maka serta-merta jadilah mereka sebagai orang kafir atau musyrik. Yang kedua, wal akharu ijra'ul kufri fihim. Penetapan kekufuran pada mereka. Maksudnya apa? Ai bi infadhi ahkamihi minal qitali wa ghairihi. Yaitu dari sisi menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan mereka. Berupa apa? Berupa memerangi mereka maupun menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan riddah, kemurtadan. Naam. Fahadihi mutawaqqifatun indahum ala qiyamil hujjatir risaliyah. Maka permasalahan yang kedua ini, yaitu menerapkan konsekuensi hukum kekufuran atas mereka berupa diperangi atau ditegakkan hukuman had, naam, atau yang selain daripada itu, naam, dibatalkan pernikahan mereka atau berkaitan dengan hukum waris mewarisi atau berkaitan dengan apapun itu, naam, penegakannya hukum ini, pengaplikasian hukum ini itu terhenti pada penegakan hujjah. Adapun permasalahan kufurnya dan syiriknya mereka kufur dan musyrik dengan sebab perbuatan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Dihukumi mereka musyrik dan kafir. Ini pandangannya para a'immatud da'wah. Adapun berkaitan dengan penetapan hukum, menegakkan konsekuensi dari hukum murtad itu dan hukum kesyirikan, nah di sinilah baru ditegakkan hujjah, diminta bertaubat dulu. Nah, misalkan ada orang berbuat kesyirikan, dia musyrik, tapi ketika mau ditetapkan hukuman had pada dia, ditegakkan padanya hujjah. Diistilahkan dalam pandangan fikih istitabah.
diminta untuk bertaubat. Naam. Minta untuk bertaubat. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa man wa'a hadzal asla in qasha'at anhu kullu syubhatin fima yata'allaqu bima yusamma bil 'udhri minal jahli." Siapa yang tanggap, siapa yang dapat mencerna dengan utuh pokok permasalahan ini, na'am, in qasha'at anhu kullu syubhah, akan terkoyak darinya semua syubhat itu berkaitan dengan permasalahan yang dinamakan dengan udhru bil jahl. Fa innahu man arada an ya'rifa qaula imam ad-da'wah fil 'udhri bil jahli la ya'khudhuhu min kalamin mutafarriqin lahu ahwaluhu wa mujibatuhu. Katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, siapa yang ingin mengetahui hakikat kalamnya dari imam ad-da'wah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bahasan udhur bil jahl ini, jangan dia mengambil kalam beliau yang terpisah-pisah itu. Setiap kalam ada keadaan, situasi dan kondisinya sendiri. Naam. Dan ada konsekuensi-konsekuensinya sendiri. Naam, setiap bahasan falyakhudhu min ashabihi. Hendaklah dia mengambil dari murid-murid beliau, anak keturunan beliau yang langsung menimba ilmu dari beliau, yang langsung memahami utuh bagaimana sih konsep pengajaran beliau, kan turun-temurun diajarkan itu. Falyakhudhu min ashabihi. Hendaklah dia lihat bagaimana syarah dari madrasahnya para a'immatud da'wah. Jangan diambil sepotong-sepotong. Naam. Di mana masing-masing situasi dan kondisinya bisa berbeda, menuntut sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu. Wa man akhadha anhum ila yaumina hadha. Dan hendaklah dia memahami kalamnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu dari mereka-mereka yang memang mengambil dari jalur madrasahnya a'immatud da'wah sampai di hari kita ini. Fa anta idza ra'aita fatawa ahli ilmi min ulama'i da'wah al-islahiyah wa min akhirihim asy-syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, lan tajida ghaira hadzal ma'na. Katanya Syekh Al-Utsaimin, kamu kalau melihat kepada fatwa-fatwa para ahli ilmi dari kalangan para ulama ud-da'wah, dan yang terakhir adalah Syekh Ibnu Baz. Naam, yang terakhir yang sudah meninggal generasi Syekh Ibnu Baz. Naam. Yang masih hidup saat ini ya Syekh Shalih Al-Fauzan. Naam, lan tajida ghaira hadzal ma'na. Ini kamu tidak akan dapati kecuali makna ini, yaitu rincian dari sisi dua perkara. Yang pertama, siapa saja yang tetap padanya kekufuran maka dia kufur. Naam. Maka dia musyrik. Tapi dalam permasalahan penegakan konsekuensi kekufuran dan kesyirikan, ini berlaku padanya penegakan hujjah. Adapun hukum kufur dan syirik padanya, tidak dipersyaratkan padanya iqamatul hujjah. Kenapa? Karena hujjah itu sendiri telah tegak. Bagaimana telah tegak? Karena dia muntasib ilal Islam, berarti telah sampai padanya Islam. Sementara asas Islam yang paling dasar, yang asasi, itu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bagaimana bisa dikatakan orang menyembah selain Allah, tapi dia tetap memiliki tauhid secara utuh? Tidak bisa tergambarkan. Nah, annahum bi'tibari ijra'il kufri alaihim yahkumuna bi annahum kuffar. Jadi intinya semua bahasan dari madrasahnya a'immatud da'wah itu dalam menyikapi perbuatan kufur dan kesyirikan, ditinjau dari sudut pandang tetapnya kekufuran atas mereka, maka para a'immatud da'wah menghukumi pelaku kesyirikan dan kekufuran itu sebagai orang-orang musyrik dan kufar. Lakin min jihati ijra'il kufri fihim bi infadi ahkamihi wa qitalihim wa ma yata'allaqu bidzalika min ahkamil murtaddin fa hadha yatawaqqafuna anhu hatta taquma 'alaihim al-hujjatur risaliyah. Adapun dari sisi penetapan kekufuran pada pelaku kekufuran dan kesyirikan, dengan menetapkan, mengaplikasikan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan mereka, seperti memerangi mereka, seperti berkaitan dengan hukum-hukum murtad, maka ini terhenti sampai ditegakkan kepada mereka itu al-hujjah ar-risaliyah, istitabah, diminta bertaubat, ditegakkan, disampaikan padanya hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi ini permasalahan yang didudukkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ini, masalah udzur bil jahl, di mana banyak terdapat padanya penyelewengan makna dari penjelasannya dan pengajarannya para a'immatud da'wah. Naam. Baik, kita baca al-muqaddimah. Halaman 5. Muqaddimah dari penyusun
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi majmu'atun min fatawa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fi mas'alatil 'udhri bil jahli. Ini adalah kumpulan dari fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam masalah udzur bil jahl. Yaliha maqalu li Syekhina Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nasyarahu Syekhuna fi mawqi'ihi resmi. Dan disertai pula pendapat dari guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang beliau sebarkan di situs resmi beliau. Jama'tuha fi hadhihi risalati li hajati tullabil ilmi ilaiha. Aku kumpulkan, aku susun dalam risalah ini apa sebabnya, apa tujuannya? Karena hajat kebutuhan para penuntut ilmu kepadanya. Kenapa? Karena ini termasuk permasalahan yang terjadi padanya, banyak perdebatan dan perbincangan serta kerancuan padanya, syubhat-syubhat. Dan ini termasuk dari permasalahan akidah yang penting berkaitan dengan permasalahan iman, permasalahan tauhid, baik secara nafi dan isbat, wala dan bara. Nah, dan bukan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang jahil bahwasanya masalah ini tidak layak untuk diangkat ke publik. Nah, bahwasanya ini adalah masalah yang untuk orang-orang khusus saja, tidak boleh dibahas di ranah orang awam atau di ranah para penuntut ilmu. Nah, permasalahan tauhid merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Nah, berlaku bagi segala usia. Wa qad tafaddala Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah bitaqdimi lirisalah bi muqaddimatin nafi'atin jidda. Dan Syekhuna Shalih Al-Fauzan telah memberikan kata pengantar pendahuluan terhadap risalah ini dengan pendahuluan yang bermanfaat sekali. Jadi risalah ini juga diberi rekomendasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jika ada yang berusaha untuk mementahkan kata pengantar atau rekomendasi seperti ini dengan mengatakan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan tidak membacanya atau Syekh Shalih Al-Fauzan ditipu, jawabannya, anggaplah kalian atau dakwaan kalian itu benar, tapi risalah ini adalah gambaran dari kumpulan fatwa-fatwa Syekh Ibnu Baz. Anggaplah tidak ada takdim, tidak ada pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi ini kalamnya Syekh Ibnu Baz. Silakan dirujuk kepada fatwa-fatwa beliau dan ini tercetak dan tertulis. Naam. Wallaha as'alu an yuwaffiqal jami'a li khairid dunya wal akhirah. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada seluruhnya. Doa dari penyusun mendoakan taufik dan hidayah kepada seluruhnya, baik itu kawan maupun lawan. Li khairid dunya wal akhirah, bagi kebaikan dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Kemudian kita baca muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du, katanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Fa inna mas'alata al-'udri bil jahli mas'alatun fiha tafsilun khilafan lil murji'ati alladziina ya'tamiduna 'alaiha wa la yufassilun. Sesungguhnya permasalahan udzur bil jahli termasuk permasalahan yang padanya terdapat rincian. Berbeda dengan Murji'ah yang berpegang dengan permasalahan ini tanpa merincinya. Bahkan mereka memutlakkan secara mutlak hukum asal segala sesuatunya itu di atas kejahilan. Hukum asal itu belum tegak dakwah, hukum asal itu belum sampai Al-Qur'an, hukum asal itu belum tersampaikan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal itu tauhid itu tidak bisa dipahami. Hukum asal itu syariat itu tidak bisa dicerna. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan berkaitan dengan permasalahan agama mereka mutlakkan pelakunya selalu diberi udzur atas ketidaktahuannya dalam permasalahan agama. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang itu pokok dan darurat untuk diketahui oleh setiap individu muslim. Wa dzalika annal jahila lahu halatan. Katanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, bahwasanya kejahilan itu ada dua keadaan. Halatun, man yakunu ba'idan mun'azilan lam tablughu ad-da'wah. Keadaan pertama, keadaan orang yang jauh terisolasi dari dunia luar. Belum sampai padanya ad-da'wah. Berarti kalau belum sampai padanya dakwah, mereka adalah orang-orang yang tidak menisbatkan kepada Islam secara asal. Karena memang Islam itu belum sampai pada dia, belum pernah sama sekali dia mendengar tentang Islam dan tentang kenabian
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang pertama. Adapun Murji'ah memutlakkan seluruh keadaan itu di atas keadaan ini, lam tablughu dakwah. Mau dia tinggal di tengah-tengah orang-orang muslim, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka bawa kepada bahasan ini, yaitu lam tablughu ad-da'wah. Orang KTP-nya Islam kok. Naam. Dan dia mengerjakan sebagian syariat-syariat Islam. Bagaimana dikatakan lam tablughu da'wah? Naam. Jadi bahasan di keadaan yang pertama ini berlaku pada mereka yang tidak menisbatkan kepada Islam secara asal memang. Karena Islam memang tidak sampai pada dirinya. Naam. Dan belum pernah sama sekali dia mendengar dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ba'i dan mun'azilan, jauh terisolasi. Fahada, maka yang demikian bagaimana hukumnya jika dia tidak bertauhid, jika dia tidak beriman? Fahada yu'dharu bijahlihi, maka yang demikian itu keadaannya dia diberi udzur atas kejahilannya, atas ketidaktahuannya tentang Islam, atas ketidaktahuannya tentang tauhid, atas ketidaktahuannya tentang keimanan, atas ketidaktahuannya tentang syariat. Tapi perhatikan, maksud diberi udzur di sini yaitu dalam penetapan hukum yang terkonsekuensikan atas ketidakberimanannya dia. Bisa dipahami? Misalkan ada agresi dakwah sampai di suatu pulau terpencil. Didapati ternyata mereka menyembah batu-batu. Tidak bisa mereka langsung dibunuh. Naam. Tapi ditegakkan terlebih dahulu pada mereka hujjah Islam. Naam. Didakwai kepada Islam, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam, begitu dakwah para nabi. Jadi pemberian udzur yaitu berkaitan dengan pengaplikasian hukum yang terkonsekuensikan atas kekufuran mereka, seperti memerangi mereka. Naam, menegakkan hukuman mati bagi mereka. Udzurnya di situ. Bukan memberi mereka nama Islam, bukan memberi mereka nama iman. Ini hukum dari sudut pandang hukum dunia. Mereka dihukumi dengan kekafiran, dengan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak terrealisasikannya syarat-syarat untuk menjadi seorang muslim. Karena Islam itu punya syarat. Naam. Dan adanya mani', adanya pencegah untuk dia dihukumi sebagai muslim. Apa mani'nya? Pencegah untuk menghalangi dia dihukumi sebagai seorang muslim? Ya dia kan musyrik. Dia kan gak beriman. Orang gak pernah sampai padanya dakwah kok. Bagaimana dia bisa beriman? Dia tidak pernah mendengar adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Berarti kan ada mani', yaitu ketidakadaan iman, ketidakadaan Islam, ketidakadaan syahadat. Mani' mencegah mereka untuk diberi nama Islam dan diberi nama iman. Bukan muslim, bukan mukmin. Begitu pula syarat untuk menjadi seorang muslim tidak terpenuhi. Dari sisi apa? Dari sisi mereka tidak mengilmui tentang la ilaha illallah. Sementara syarat dari Islam itu sendiri adalah mengilmui la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ungkapan fahada yu'daru bijahlihi itu pada penegakan konsekuensi dari kekufuran berupa hukum fikih padanya, diperangi. Naam. Bukan maknanya kemudian fayu'daru bijahlihi kemudian mereka adalah muslim, mereka adalah mukmin. Naam. Hatta tablughahu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arada. Mereka diberi uzur itu sampai tersampaikan pada mereka dakwah dalam bentuk yang mereka pahami apabila mereka mau memahaminya. Naam. Jadi bukan mereka sengaja tidak mau memahami atau keras kepala tidak mau memahami. Naam. Tapi seandainya mereka mau sedikit saja sportif, jujur, berusaha untuk memahami, niscaya dakwah tauhid dan dakwah Islam itu akan dapat dipahami. Karena syariat meletakkan batasannya hanya pada akal. Syariat menetapkan batasan itu pada akal. Nah, selama akal itu ada, serendah apapun itu levelnya, selama kadarnya itu masih berakal, bukan idiot, bukan gila, bukan sedang mabuk, hilang akal, maka dia terbebani dengan beban
syariat, mukhatab dia, na'am, dengan khitab syar'. Dia termasuk dari umat dakwah jika dakwah itu sampai padanya. Wa halatu man balaghathu dakwah, keadaan yang kedua. Keadaan yang telah sampai padanya ad-da'wah. Berarti dia ada dua jenis. Orang-orang yang telah sampai padanya dakwah ada dua jenis. Yang pertama, mereka yang muntasiban ilal Islam, muslimin dalam statusnya. Statusnya menisbatkan diri kepada pemeluk Islam karena balaghathu da'wah. Berarti mereka menisbatkan kepada Islam. Atau mereka adalah orang-orang yang telah mendengar dakwah Islam dan beragama dengan selain agama Islam. Dalam keadaan mungkin bagi mereka untuk sampai kepada pengetahuan tentang Islam, mungkin akses itu ada untuk sampai kepada Islam dan mereka mendengar di sana ada suatu agama yang namanya Islam. Di sana ada umat yang namanya kaum muslimin. Naam. Berarti ada dua jenis dalam keadaan yang kedua ini. Jenis yang pertama, mereka yang menisbatkan kepada Islam. Naam. Otomatis kalau menisbatkan kepada Islam telah sampai dakwah. Mereka menisbatkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Fahada la yu'dharu bil jahli. Maka keadaan yang kedua ini, baik jenis yang pertama maupun jenis yang kedua, tidak mendapat udzur atas kejahilannya dalam hukum akhirat maupun dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia mereka kafir, musyrik, na'am. Dan dalam hukum akhirat mereka juga kafir, musyrik. Berdasarkan zahir dari dalil yang ada, Allah hukumi mereka sebagai orang-orang musyrik. Allah hukumi pelaku kekafiran sebagai orang-orang kafir. Allah hukumi pelaku kesyirikan sebagai orang-orang musyrik. Ya, kita tetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu hukum ukhrawi. Hukum dunia pun begitu, mereka musyrik dan kafir. Hanya saja berkaitan dengan penegakan konsekuensi hukum atas kekufuran dan kesyirikan mereka, ini butuh disampaikan hujjah, dalam artian yustatab, mereka diminta untuk bertaubat, ditegakkan hujjah dulu. Begitu. Li'annahu, kenapa mereka tidak diberi udzur atas kejahilannya mereka? Li'annahu muqassirun fi adami ta'allumihi wa izalati jahlih. Karena dia teranggap meremehkan atas ketidakmauan dia untuk belajar dan mengangkat kejahilan yang ada padanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kamu kepada orang yang berilmu sementara ilmu itu telah sampai, dakwah itu telah sampai kepadamu. Naam. Wa dzalika fi masailil i'tiqad al-wadihah, katanya Syekh Al-Fauzan. Dan keadaan yang kedua itu dalam permasalahan i'tiqad yang wadihah, yang jelas. Berarti keluar padanya permasalahan-permasalahan i'tiqad yang sifatnya khafi, samar. Naam. Begitu pula masuk dalam permasalahan ini permasalahan yang bukan berkaitan dengan i'tiqad, yaitu permasalahan al-amaliyah, permasalahan fikih yang juga wadihah, yang maklum, diketahui dalam agama ini secara darurat, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Orang Islam bertahun-tahun memeluk Islam tidak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Ma'qul atau tidak? Nah, ma'qul. Nah, orang tinggal di negara kita ini, Indonesia, sekolah dari TK sampai kuliah, KTP-nya Islam. Naam, terus dia nggak tahu kalau ternyata puasa Ramadan itu wajib, kan ajib. Naam, la yutasawwar, tidak terbayangkan, la yu'dar. Seandainya fi'lan benar dia nggak tahu, ini tidak diberi sedikit pun dispensasi, udzur padanya. Karena dia termasuk permasalahan, walaupun dia bukan berkaitan dengan i'tiqad, dia berkaitan dengan amal, tapi dia permasalahan yang wadih, harus diketahui dalam agama secara darurat. Jadi permasalahan yang tidak mendapat udzur atas kebodohan padanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pada permasalahan i'tiqad akidah yang wadihah. Masuk pula padanya permasalahan amaliyah yang wadihah. Wa amma fi masailil ijtihadi al-far'iyyah. Adapun dalam permasalahan ijtihad al-far'iyyah, istilah far'iyyah di sini, na'am, keluar padanya al-ijtihad al-usuliyah al-wadihah. Adapun pada permasalahan-permasalahan ijtihad yang sifatnya al-far'iyyah,
Al-far'iyah bermakna amaliyah, al-khafiyah yang samar. Fayu'dzarul jahilu hatta tuwaddaha lahu. Maka orang yang tidak tahu atas permasalahan tersebut diberi udzur sampai dijelaskan kepadanya. Wal yauma, kemudian Syekh akhiri penjelasan itu dengan ditutup celah kemungkinan adanya ketidaktahuan dalam permasalahan i'tiqad maupun permasalahan amaliyah. Beliau katakan, wal yauma walhamdulillah wujidat wasailul ittisal wa wasailul i'lam. Falam yabqa li ahadin udhrun fil baqa'i ala jahlih. Pada era ini alhamdulillah didapati media-media informasi, media-media elektronik. Naam, maka tidak tersisa sedikit pun bagi seorang pun adanya udzur dispensasi untuk tetap berada di atas kebodohan. Qad qala Allah Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ayat ini dalil yang gamblang bahwasanya keberadaan ahlul ilmi di suatu wilayah itu hujjah kepada penduduk wilayah tersebut. Keberadaan ahlul ilmi di suatu wilayah itu hujjah atas seluruh penduduk wilayah tersebut yang memungkinkan bagi dirinya untuk sampai kepada ahlul ilmi tersebut. Kenapa? Karena Allah perintahkan bertanya kepada ahlul ilmi. Berarti menunjukkan bahwasanya adanya ahlul ilmi itu sebagai penegakan hujjah Allah atas makhluknya. Makanya Allah katakan rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ayatnya muhkam. Para rasul itu membawa kabar gembira dan membawa peringatan agar jangan sampai manusia-manusia ini memiliki alasan lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Kan jelas gamblang. Naam. Agar manusia tidak punya alasan lagi, tidak punya dalih lagi bahwa saya belum diutus padanya rasul. Naam. Kemudian Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan juga fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan di dalam syariat dijelaskan bagaimana keutamaan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wahyu yang pertama berkaitan dengan ilmu. Naam. Betapa banyak ayat-ayat berkaitan dengan penjelasan tentang keutamaan ilmu. Falam yabqa li ahadin 'udrun fil baqa'i 'ala jahlihi li'annahu huwal mufarrid. Jadi tidak tersisa sedikit pun bagi seorang untuk diberi dispensasi udzur atas ketidaktahuannya dengan dia memilih tetap berada di atas kejahilan, karena dia sama saja artinya dia itu mufarrid, menyia-nyiakan, meremehkan, melalaikan, acuh tak acuh, tidak peduli. Nah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa fi ma naqalahu akhuna Syekh Ali bin Su'ud ibn Ali Al-Ajmi bayanun wadihun lidzalik fajazahullahu khairan wa nafa'a bima kataba. Menunjukkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengenal beliau Syekh Ali bin Su'ud ini. Naam. Dan beliau juga mendoakan dan berterima kasih atas upaya beliau dalam menjelaskan permasalahan ini. Naam. Risalah ini terdiri dari 3 bab. 2 bab pertama itu penjelasan dari fatwa-fatwa dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan di bab yang terakhir, di bab ketiga, pendapat-pendapat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama dari fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz berkaitan dengan bayanul maqsudi bi ahlil fatrah. Ahlul fatrah, siapakah mereka? Ahlu al-fatrah. Pertanyaan, yaqulu man hum ahlul fatrah? Siapa itu ahlul fatrah? Wa hal sahihun bi annahu yujadu minhum ahadun al-an? Apakah benar bahwasanya didapati na'am di antara mereka itu di masa yang sekarang ini? Apakah ada di masa sekarang ini ahlul fatrah? Nah, apa sih ahlul fatrah itu? Al-jawab, katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ahlul fatrah humul ladina lam tablughum ar-risalatu. Haula'i hum ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu definisinya adalah mereka-mereka yang belum sampai padanya ar-risalah, belum sampai padanya syariat.
Mereka lah ahlul fatrah, dinamakan fatrah. Fatrah itu jeda. Diistilahkan oleh fuqaha yang namanya fatrah itu jeda di antara dua nabi. Naam. Jeda di antara dua nabi dan dua rasul. Fatrah atau masa kekosongan wahyu. Masa kekosongan kenabian. Ini namanya ahlul fatrah. Misalkan Nabiullah Isa diutus untuk Bani Israel. Setelah itu dikurun dari masa Nabi Isa alaihi salatu wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab tidak menerima ar-risalah. Tidak pula sampai pada mereka nabi yang sengaja diutus untuk mereka. Terputus risalah kenabian itu sejak masanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang kemudian diturunkan kepada Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Sepanjang masa itu sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini namanya fatrah. Jeda masa kenabian. Enggak ada nabi lagi untuk bangsa Arab. Puluhan ribu tahun lamanya itu. Naam, ini namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah humul ladina lam tablughum ar-risalatu haulaihum ahlul fatrah. La sami'u bil Qur'an, enggak mendengar Al-Qur'an. Wala bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendengar Al-Qur'an, tidak pula mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula'i yuqalu lahum ahlul fatrah. Mereka dinamakan, diistilahkan sebagai ahlul fatrah. Berarti masuk padanya semua orang sampai di masa ini yang sama sekali tidak pernah mendengar adanya Islam. Mereka adalah ahlul fatrah. Ada nggak mereka? Wallahu a'lam, mungkin saja ada di pelosok bumi yang tidak terjamah akses dunia luar sama sekali. Mungkin saja ada. Ketika ada, ya kita takdirkan saja mereka adalah ahlul fatrah. Jelas? Dari sini, dari definisi ini, kita bisa pahami kelirunya, salahnya orang-orang yang menghukumi para pelaku kesyirikan dan kekufuran dari kalangan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam sebagai ahlul fatrah. Jelas? Naam. Amma man balaghahul Qur'an, adapun kepada siapa yang telah sampai padanya Al-Qur'an, sekedar sampai balag, dia mendengar, oh di sana ada kitab namanya Al-Qur'an, di sana ada agama namanya Islam. Naam. Au balaghahu khabarur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau telah sampai padanya khabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di sana ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diimani oleh umat Islam. Anallaha ba'athahu ilan nas, bahwasanya Allah telah mengutusnya kepada umat manusia, yad'uhum, mendakwahi mereka, walam yubali, laisa min ahlil fatrah, tapi dia tidak peduli, tidak beriman pula. Naam. Maka mereka bukan ahlul fatrah. Lakin man lam yablughu dzalika yuqalu lahu min ahlil fatrah. Tapi yang belum sampai padanya dakwah Islam, maka diistilahkan mereka sebagai ahlul fatrah. Baik ahlul fatrah maupun mereka yang telah sampai padanya Al-Qur'an tapi tidak beramal dengan Al-Qur'an, keduanya sama-sama musyrikun kafir. Naam. Sebagaimana bahasan di awal tentang dua keadaan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wassawabu fihim annahum yumtahanuna yaumal qiyamah. Yang sahih tentang mereka ini, mereka nanti akan diuji di hari kiamat. Yamtahinuhumullahu yaumal qiyamah, Allah akan menguji mereka. Faman ajaba dakhalal jannah. Siapa yang lulus dalam ujian itu, naam, menyambut seruannya Allah, dia masuk surga. Wa man asa dakhalan nar. Siapa yang bermaksiat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-afiyata. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Sebagaimana datang dalam atharnya Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, "Idza kana yaumal qiyamati jama'a Allahu ahlal fatrah wal ma'tuh wal asam wal abkam wasyuyukh alladziina lam yudrikul Islam." Katanya Abu Hurairah, dan ini athar dari Abu Hurairah mauquf, tapi lahu hukmur rafa' karena permasalahan gaib. Dikatakan kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Orang yang hidup dalam jeda kenabian, naam, dan orang-orang yang buta, yang bisu, yang tuli, dan para orang-orang yang tua renta yang belum sempat bertemu dengan Islam. Fayaquluna kaifa wa lam ya'tina rusul. Mereka mengatakan, bagaimana belum pernah diutus kepada kami seorang rasul ketika dunia, bagaimana kami bisa dihukum?
Atas dasar apa kami dihukum dalam keadaan ilmu itu belum sampai kepada kami? Naam. Tsumma ursila ilaihim rasulan. Kemudian diutus kepada mereka semua itu seorang rasul memerintahkan apa? Udkhulun nar, masuk kalian ke api. Tsumma yursilu ilaihim rasula. Maka mereka diuji dengan ujian tersebut, diperintahkan untuk masuk kepada api. Maka siapa yang masuk kepada api, dia selamat. Naam. Siapa yang enggan menolak, maka dia celaka, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan sesungguhnya kami tidak mengadab sampai kami utus seorang rasul. Ayat ini ditafsirkan oleh athar dari Abu Hurairah, yaitu berkaitan dengan kisah peradilan di hari akhir nanti. Ketika ahlul fatrah semua itu dikumpulkan, orang-orang yang belum pernah sampai padanya Islam diuji. Siapa yang menyambut seruan Rasul, naam, maka dia masuk jannah. Rasul di situ apa? Ya utusannya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka. Siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang enggan, maka dia masuk neraka. Naam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ay di hari kiamat tersebut. Naam. Baik. Sekarang ada permasalahan pendapat para ulama dalam hukum terhadap ahlul fatrah. Ada 3 pendapat. Hukum ahlul fatrah. Setelah kita tahu siapa ahlul fatrah, masuk pula padanya, yaitu orang-orang yang tidak sampai padanya dakwah dan Islam hingga di masa yang sekarang ini. Pendapat pertama berpendapat ahlul fatrah itu mukmin. Ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang beriman. Ini pendapatnya Ibnu Hazm dan An-Nawawi dan Al-Qurtubi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bahwasanya ahlul fatrah itu adalah orang-orang mukmin. Dan sebagaimana yang ma'ruf di sisi para penuntut ilmu sunnah, mereka-mereka dalam bab i'tiqad, na'am, tidak di atas akidahnya salafus salih. Ibnu Hazm Mu'tazilah, Nawawi wa Ibnu Hajar Yatamas'ar, na'am, terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Dalam permasalahan iman mereka irja. Na'am. Intinya pendapat yang pertama berpendapat bahwa mereka mukmin, ini mardu, terbatalkan. Karena untuk menjadi seorang mukmin, untuk memiliki aslul iman, itu harus tatawaffar syurut dan tantafil mawani'. Syurutnya harus terpenuhi dari syurut-syurut keimanan. Naam, dan mani'nya juga harus tertiadakan berupa pembatal-pembatal keimanan. Pendapat yang kedua, mereka kufar min ahli nar. Maksudnya kufar di sini kufar di dalam hukum ukhrawi. Di dalam hukum duniawi mereka kufar, dan di dalam hukum ukhrawi mutlak mereka semua ahlun nar. Hukum dunia mereka kufar, hukum akhirat mereka juga kufar mutlak ahlun nar. Tidak ada imtihan, tidak ada ujian. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam Ahkam Ahli Dhimmah, beliau mengatakan ini pendapatnya sekelompok dari al-mutakallimin, ahlul kalam, wa ahli tafsir, wa ahadul wajhaidi li ashabi Ahmad, dan salah satu dari pandangannya ashab Ahmad dari kalangan al-Hanabilah. Wa hakahul qadhi nassan an Ahmad, didukung, dikuatkan oleh al-qadhi, na'am, merujukan dari al-Hanabilah, bahwasanya secara nas Imam Ahmad mengatakan ahlul fatrah itu ahlun nar dalam hukum akhirat. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa ghallaqahu Syekhul Islam. Tapi Syekhul Islam yang mentahqiq mazhab al-Hanabilah sendiri mengatakan al-qadhi salah, keliru dalam menetapkan bahwa itu adalah ucapannya Imam Ahmad. Syahidnya pendapat kedua ini dinukil bahwa itu salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad. Yang menukil siapa? Yang menukil Al-Qadhi. Al-Qadhi, na'am, rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah. Tapi Syekhul Islam membantah Al-Qadhi itu sendiri dengan mengatakan salah, keliru dia dalam menukil dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya jamaah dari
kalangan murid-muridnya Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, pendapat jumhur ahlus sunnati wal jamaah. Apa? Bahwasanya mereka nanti akan diuji di hari kiamat dengan api. Allah perintahkan untuk masuk kepada api tersebut. Siapa yang mentaatinya, maka jadilah api itu dingin. Sebagaimana api yang menimpa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang enggan tidak mau untuk masuk ke dalam api tersebut, maka dia tidak lulus ujian, teranggap bermaksiat kepada Allah. Maka dia menjadi ahlun nar. Dan ini pendapat jumhur salaf, disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 24 halaman 373. Pendapatnya Ibnu Qayyim juga, pendapatnya Ibnu Katsir, dan para ahli sunnati wal jamaah yang setelah mereka semuanya berpendapat dengan pendapat ini. Ahlul fatrah itu hukumnya apa? Mereka kafir di dunia, tapi di akhirat mereka yumtahanun, diuji. Selaras dengan athar dari Abu Hurairah dan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Naam. Athar ini sekaligus bantahan bagi mereka yang berpegang dengan ayat ini secara mutlak, bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu di atas kejahilan. Dalam situasi dan kondisi apapun, mau orang itu berbuat kekufuran dan kesyirikan, bagaimanapun itu akan dikatakan mereka itu ma'dzur, dapat dispensasi udzur atas ketidaktahuan mereka. Apa dalilnya? Selalu yang dijadikan pegangan dalil utama ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengadab sampai kami utus seorang rasul. Mereka katakan mereka belum ditegakkan hujjah kok. Rasul belum sampai kepada mereka. Begitu maksud dalam memahami ayat ini. Bantahannya, ayat ini ditafsirkan oleh athar Abu Hurairah, bahwa saya berkaitan dengan kisah di hari akhir, penegakan terhadap ahlul fatrah. Sebelum mereka diadab, Allah utus dulu. Kan mereka protes. Naam, mereka protes dengan mengatakan, kaifa walam ya'tina rusul? Bagaimana kami akan diadab sementara kami belum pernah diutus kepada kami rasul? Maka Allah ketika itu mengutus kepada mereka rasul dengan membawa ujian ini. Nah, dan ini selaras dengan pendapat dengan pemahamannya Abu Hurairah yang setelah membawakan asar ini beliau membacakan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kemudian bantahan kepada mereka yang berpegang dengan ayat-ayat, dengan satu potong ayat ini dan mengesampingkan ayat-ayat yang lain, kita katakan, bukankah Rasul telah diutus? Naam. Bukankah Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul? Ayat-ayat ini mau dikemanakan? Naam. Makanya sebagaimana dalam hadis Aisyah tadi, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min faulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum. Apabila kamu dapati orang-orang yang berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabih, dia kesampingkan yang muhkam, naam, maka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran yang telah memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Awas, waspadai. Naam. Begitu. Pendapat yang ketiga, pendapat jumhur salaf, bahwasanya ahlul fatrah kafir di dunia, namun di akhirat nanti mereka diuji. Ada yang berhasil dalam ujian itu dan dimasukkan ke dalam surga, ada yang gagal dalam ujian sehingga dimasukkan ke dalam api neraka. Naam. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk di antara para ulama yang jelas dalam permasalahan al-udhru bil jahli. Hanya terkadang Syekh Al-Utsaimin memiliki sekian pembahasan dan penjelasan, naam, yang dimana di satu situasi dan kondisi tertentu dipahami atau digagal pahami oleh mereka, seakan-akan Syekh Al-Utsaimin ini mencocoki madhab mereka yang memutlakan permasalahan udhur bil jahl, dengan mengesampingkan penjelasan-penjelasan Syekh Al-Utsaimin di dalam tempat-tempat yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini secara terperinci. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid kedua halaman 48, beliau menjelaskan tentang ahlul fatrah. Mereka terbagi kepada dua jenis. Al-qismul awal man qamat alaihil hujjah, ahlul fatrah. Jenis pertama, mereka yang kemudian tegak atas mereka hujjah, wa arafal haqqa, mereka mengetahui al-haq, kebenaran, lakinnahu ittaba'a ma wajada alaihi aba'ahu, mereka sudah tegak pada mereka hujjah. Nah, mereka tahu al-haq, tapi mereka lebih memilih untuk mengikuti agama kakek moyang mereka,
Katanya Syekh Al-Utsaimin, wa hadza la udra lahu fayakunu min ahlin nar. Yang demikian tidak ada uzur baginya. Dia termasuk ahlun nar. Berarti kalau dikatakan seperti ini hukum di akhirat. Nah, kalau hukum di akhirat ditetapkan sebagai ahlun nar, berarti hukum di dunia ya kafir. Nah, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin. Al-qismu tsani, pendapat yang kedua, man lam taqum alaihi al-hujjah, yaitu mereka yang belum tegak padanya hujjah, dalam artian belum sampai padanya dakwah karena ahlul fatrah. Fa inna amrahu lillahi azza wajal, maka urusan mereka itu pada Allah azza wajal. Wala na'lam an masirihi, katanya Syekh, kita enggak tahu akhir kesudahan dia seperti apa nanti. Wa hadza ma lam yanussa syari' alaihi. Dan jenis yang kedua ini yaitu berlaku pada yang syariat tidak menetapkan nas atasnya bahwa dia ahlun nar. Contohnya Amr bin Luhai, Abu Talib, na'am, ayah dan ibunya Nabi. Kan secara nas datang bahwa mereka ahlun nar. Na'am. Walaupun mereka ahlul fatrah, walaupun mereka belum sampai pada mereka dakwah, tapi nas datang menjelaskan bahwa mereka ahlun nar. Na'am. Amma man sabata annahu fi an-nar bi muqtada dalilin sahihin fa huwa fi an-nar. Katanya Syekh, adapun yang telah tetap dalam dalil yang sahih bahwa mereka adalah penduduk neraka, ya sudah, mereka adalah penduduk neraka. Adapun yang tidak datang padanya nas, katanya Syekh, la na'lam an masirihi, kita tidak tahu akhir kesudahan mereka. Maksudnya apa? Hukum ukhrawi. Adapun hukum dunia, ya mereka bukan orang-orang mukmin. Naam. Thayyib, ini bahasan berkaitan dengan siapa itu ahlul fatrah. Kesimpulannya, siapa itu ahlul fatrah? Yang pertama, siapa? Mereka yang hidup di masa terputusnya kenabian. Naam. Atau mereka yang belum sampai padanya dakwah tentang Islam sedikit pun. Ini adalah ahlul fatrah. Masuk padanya bayi-bayinya, anak-anak kecilnya, orang-orang musyrik, anak-anaknya orang-orang kafir yang belum balik, mati, mereka semua hukumnya hukum ahlul fatrah. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.